وحشنا يا رسول الله يا سيدنا شوقنا زاد والله ومهما طول الغياب محمد مشتاق إليك والله يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتوح العارفين وصلى الله على مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة إلى الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Hadirin hadirat jamaah pengajian bulanan Asmaul Husna yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadir bersama kita terkhusus Sahibul Bait pimpinan Yayasan Al-Khairiyah Bapak Haji Abdillah, Ustazah Haji Azizah, kita doakan panjang umur, sehat afiat, dijauhkan dari segala musibah, dari segala penyakit zahiran wa batinan, amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadir tengah-tengah kita perwakilan daripada Lurah Cilandak, yang mudah-mudahan Allah memberikan sehat afiat, panjang umur, Allah menjauhkan dari segala mara bahaya, dari segala musibah, dari segala penyakit zahiran wa batinan, amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat segenap seluruhnya yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Insya Allah nih Habib Ali datang agak telat, jadi kita sisain doanya aja dah. Terus juga ini jangan-jangan dia nih bukan apa namanya Ustadz Rifki bin Salim, dia ada pengajian dulu di rumahnya emang malam Senin dari dari zamannya Ustadz Salim, malam Senin di pengajiannya di Nurul Yakin di musolahnya tuh. Jadi selesai dari sana dia berangkat dari sana jam 8, kira-kira setengah jam lagi sampai insya Allah. Dan insya Allah kita tetap kita tutup pengajian ini yaitu jam 9. Jam 9 kita tutup insya Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sambil kita menantikan kedatangan daripada Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, seperti biasanya kita tuh dengalin gitu. Singit aman. Oh bukan. Kita membaca daripada kitab Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, karangan Al-Imam Al-Humam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kita sampai kepada bagian mab'atsu qiraatul Quran wa dzikir, sampai kepada fadlu zikrillah, keunggulan, keutamaan daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ta'ala, kata Imam Haddad menukil daripada
firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Alhamdulillah hadir tengah-tengah kita dan wasahlan wa marhaban Ustaz Ahmad Rifki bin Salim. Dirian lah. Ada Ridho tadi soal. Saya tidur aja ya. Sini nih. Tadi ada Ridho sore main bola. Ridho main deket terminal. Pulang ntar balik lagi kali malaman. Ayub Ali telat nih. Kita duluan jadinya. Baca dulu bentar ya. Alladzina amanu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang beriman, mereka itu adalah tatma'innu qulubuhum, mereka tenang, mereka tentram hatinya, bizikrillah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, hati jadi tentram. Zikir, baca Al-Qur'an, bahkan baca Al-Quran ini banyak kita lihat video bergulir orang-orang yang belum mengenal Islam, orang-orang yang belum memeluk Islam, orang-orang bule itu, mereka ketika dengar bacaan Al-Quran dari alat musik MP3 atau sound system dan lain sebagainya, itu mereka merasakan ketenangan dan ketentraman, bahkan merasa takjub terhadap apa yang dia dengar daripada bacaan Al-Quran. Kali yang baca juga suaranya enak, ya. Kalau udah masuk MP3 kan suaranya enak ya. Kalau suaranya yang setengah-setengah miring juga rasa-rasanya tuh bule nggak takjub juga begitu. Tapi bacaan Al-Quran meskipun suaranya kurang enak, tapi ketika orang mendengarnya akan merasakan tentram. Itu tahu nggak apa namanya, Abu Jahal kemudian dan kawan-kawan itu mencuri-curi dengar, apa namanya, nguping bacaan Al-Quran yang dibaca Nabi Muhammad SAW. Dia pada nguping, mau dengar langsung gengsi, tapi dia demen nama yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW sehingga dia nguping. Bahkan tuh Abu Jahal lagi dengerin sendiri-sendiri, dia lihat temennya juga dengerin juga, sama-sama ngegap satu sama lain. Akhirnya mereka sepakat, jangan cerita sama orang-orang, diem-diem aja. Begitu, diam-diam aja. Artinya mereka tuh merasakan dan mengetahui keunggulan daripada Al-Quran, ketentraman yang mereka raih ketika mendengar bacaan Al-Quran. Mereka tahu, hanya saja tertutup dengan rasa gengsi dan rasa sombong. Nah, ini orang-orang beriman hatinya tentram ketika mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala ajak, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan zikir kepada Allah maka hati menjadi tenang. Jadi zikir, dengan zikir hati orang itu menjadi tenang dan tentram. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah taala, ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu inna haitsu yadhkurni. Lu mau duluan apa dia duluan? Siapa? Habib Ali doa dulu gitu apa? Misalnya Habib Ali datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi, saya itu, kata Allah Subhanahu wa taala, aku sesuai sangkaan hambaku, sesuai prasangka hambaku. Bagaimana hambaku?
berprasangka kepadaku, maka hal yang dia jadikan prasangkanya akan aku kabulkan. Begitu kalau bahasa singkatnya, suges yang kita ciptakan pada diri kita bakal Allah realisasikan. Begitu, makanya sugesti yang bagus-bagus saja, prasangkanya yang baik-baik aja, jangan prasangka yang buruk-buruk. Wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni, itu hamba selama dia menyebut namaku, maka aku akan selalu bersama dirinya. Fa in dzakarani fi nafsihi, kalau itu hamba menyebutku sendirian, dzakartuhu fi nafsi, maka aku akan sebut dia dalam diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi wa in dzakarani fi mala'in, kalau disebut mereka barang-barang, hambaku ngumpul barang-barang model kayak begini, begitu zikir kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, zakartuhu fi mala'in, Allah akan sebut namanya di kalangan para malaikat. Begitu. Artinya apa? Orang yang zikir rame-rame itu jadi kebanggaan Allah, disebut-sebut di depan kalangan malaikat. Nah, kita aja kadang-kadang girang kalau ada kumpulan orang-orang terhormat, anggap dah Pak RT lagi pada kumpul nih, tahu-tahu kita diomongin, itu Masya Allah tuh anak muda namanya Ikhwan, suka sholat di musola, suka berjamaah sholatnya. Begitu, anak siapa tuh Ikhwan? Anaknya Namin, bapaknya jadi bagus juga tuh, gara-gara dia disebut bangga. Begitu, apalagi yang menyebut-nyebut yang ngebanggain Allah Subhanahu wa taala, hum khairum minhum, di kalangan malaikat, dan malaikat ini adalah kelompok yang terbaik, yang terbaik. Wa in taqarraba ilayya shibrin, kalau itu hamba mendekatkan diri kepadaku sejengkal, maka taqarrabtu ilaihi dira, aku akan mendekatkan diri kepadanya lebih lagi dari sejengkal, satu hasta. Wa in taqarraba ilayya dira, kalau dia mendekatkan diri kepadaku satu zira, maka taqarrabtu ilaihi ba'an, satu lengan, satu telapak. Wa in atani yamshi ataitu harwala, itu hamba kalau nyamperin saya, bertobat kepada saya, jalan, saya samperinnya lari. Artinya Allah ini sebenarnya perlu banget sama kita. Cuman kadang-kadang kitanya yang kurang perlu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan dengan berkah kita jaga sholat, kita banyak zikir, hadir majlis ilmu model kayak begini, insya Allah mudah-mudahan menjadi sebab Allah jadikan kita orang-orang yang memperhatikan zikir kepada Allah dan juga diperhatikan oleh Allah di kalangan para malaikat-malaikatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita sambung, kita lanjutkan kekhusyuan kita pasang lagi telinga kita biar lebar, hati kita biar khusyuk, agar apa yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Rifki bin Salim bisa masuk ke dalam telinga dan menembus ke dalam hati, sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu mari sama-sama pada Ustaz Ahmad Rifki bin Salim fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Ini bagi yang belum tahu barangkali, ini Ustaz Ahmad Rifki adalah putra pertama, yang laki pertama daripada Kiai Haji Salim Na'i, Allah yarham. Ini putra pertamanya dan khalifahnya, yang menjadi khalifah daripada Kiai Haji Salim Na'i, insyaallah. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Ntar ibu-ibu kalau mau foto-foto belakangan ya, jangan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segenap para hadirin, ada ibu juga, ada ibu-ibu, ada ibu, ada ya, para bapak, para ibu, mobil khusus para orang tua, para guru, yang mohon maaf nggak disebutin namanya satu persatu. Baru tumben kemari, bukan baru tumben kemari, bukan baru tumben kemarin sendirian ya. Makanya saya kadang-kadang ke tempat yang orang tua biasa hadir, ada seneng, girang, cuman ada sedihnya. Senangnya alhamdulillah masih bisa nyambung, nah itu senangnya, termasuk ke sini ya, masih bisa nyambung. Cuman sedihnya biasa sama beliau, tahu-tahu saya nengok ke sebelah kiri, ke penumpang nggak ada dia lagi, udah gitu. Akhirnya tadi guru kita satu orang bilang, "Ustaz sendirian?" Iya. Saya bilang, "Ajak orang tua," nggak mau. Saya bilang begitu. Kita udah bangunin tidur baik. Ambil khusus guru kita Ustaz Ahmad Abdul Wahab, Ahmad Wahab, saya manggilnya beda aja Bang dari dulu. Ustaz Ahmad Wahab, Masya Allah. Perjuangan beliau, Masya Allah. Ukurannya, maaf ya, bahasanya kalau saya jadi dia nggak sanggup. Ya, kalau saya kan nerusin, kalau dia kan ngerintis ini, ya kan? Ini dia ngerintis dari nol. Kalau saya kan tinggal nerusin di rumah. Nerusin yang jadi perjuangan orang tua, yang jadi perjalanan orang tua, kita terusin udah pengajiannya, di mana tempat, musola segala macam, termasuk alhamdulillah guru kita sambung, nah, jadi kebanggaan, Muhammad saya jadi kebanggaan, ya alhamdulillah, ya bisa kini hadir, mudah-mudahan beliau sehat, afiat, begitu juga orang tua beliau, Bapak Haji Dita Abdillah, beliau juga sehat, afiat, semuanya yang hadir pada malam hari ini diberikan sehat afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini pengajian rutin ya tiap malam Senin. Bulanan. Oh, bulanan ya, bulanan. Kedua. Malam Senin kedua. Ya, Masya Allah. Nabi Muhammad SAW satu saat dalam hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan en Abi Amr Wagil Sufyan bin Abdullah Az-Zaqafi. Qultu ya Rasulullah, kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Kata seorang sahabat yaitu Sayyidina Amr bin Abdullah Sufyan bin Abdullah Az-Zaqafi. Ada yang mengatakan Abu Amr. Beliau nanya sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, coba kasih tahu saya tentang apa sih Islam? Gitu. Islam apaan sih? Yang ukurannya ini pertanyaan, saya nggak ada nanya lagi sama orang lain selain engkau ya Rasulullah. Nah, itu dia. Ukurannya begitu. Saya nggak nanya lagi, udah sama engkau aja deh. Saya nanya yang model beginian nih. Gitu. Dan Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya menjawab dari pertanyaan sahabat tersebut. Beliau mengatakan, "Qul amantu billah tsumma takim." Nah, itu dia. Kata Nabi Muhammad SAW, "Qul katakanlah amantu billah, aku beriman kepada Allah. Tsumma takim, kemudian istiqomah di jalan Allah." Nah, itu yang mahal itu. Jadi istiqomah itu mahal, susah. Gak gampang kalau bahasa kitanya. Makanya lahir dari istiqomah tersebut amalan-amalan yang bisa kita banggain di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun sedikit. Kita bisa baca Quran sedikit. Kita bisa baca zikir sedikit. Bangun malam tahajud nggak banyak, cuma 2 rakaat, nggak apa-apa. Asal istiqomah, itulah yang diinginkan Nabi Muhammad. Jadi dalam kehidupan kita beriman nggak semuanya sama Allah? Beriman. Ini perintah Nabi Muhammad. Qul amantu billah, sampai yang aku beriman kepada Allah, semuanya beriman. Cuman kalau bahasa kitanya tolak ukur keimanan orang tersebut bisa dibilang iman itu tinggi apa enggak kan dari perilaku. Kita nggak bisa tuh bilang orang, wah itu orang imannya tinggi banget, cuman nggak pernah sholat di masjid. Contoh misalkan begitu doangan. Sholatnya di rumah muluan, sholat cuman di rumah bahasa kitanya. Kita nggak bisa bilang tuh itu orang imannya tinggi, nggak bisa. Kenapa? Dari perilakunya ketahuan.
oh itu orang imannya tinggi banget, cuman nggak pernah ngaji. Nggak bisa kita bilang imannya tinggi. Ukurannya orang ketahuan keimanannya tinggi kalau dia rajin di dalam beribadah. Sholat berjamaahnya rajin, baca Qur'annya rajin, hadir pengajian segala macam. Nah itu barometernya, itu tolak ukurnya. Baru tuh kita bilang, nah, makanya itu keimanan. Makanya kalau bahasa ya mungkin maaf, apalagi ini mungkin saya yakin sih aktif di media sosial. Kan pernah ada tuh ceramahnya Kiai Zudan MZ. Beliau bilang apa? Iman tuh abstrak, nggak ketahuan, nggak kelihatan iman. Orang kalau ditanya imannya nggak ada, ada nggak? Ada. Cuman suruh coba kasih lihat, nggak bisa. Abstrak, nggak ketahuan, nggak kelihatan. Cuma dari keimanan ada tanda-tanda keimanan. Nah, beliau memisalkan kayak modelan aluran listrik nih, aluran listrik, kipas angin nyala, handphone kamera nyala, lampu nyala, segala macam semuanya, ya, ada colokannya, ada kabelnya. Ada alur listriknya nggak? Alur listriknya ada, cuman kalau kita suruh coba mana lihat nggak bisa. Cuman ada tandanya kalau itu listriknya nyala. Gara-gara listrik nyala, kipas anginnya nyala. Gara-gara listrik nyala, lampu juga nyala. Nah itu dia tuh. Nah, ini beliau nih ngomong nih. Saya sih juga cuma nonton doangan. Ya, kata beliau gini. Kalau ada listrik nyala, stop kontak ada. Cuman lampu nggak nyala, anak kecil juga tahu, itu namanya koslet. Nah itu dia tuh, koslet. Listrik ada tuh, rumah nyala, cuman kok sini nggak nyala nih, udah otak-atik. Berarti ada yang koslet. Listriknya ada yang koslet tuh, entah di kabel apa di mana. Listrik ada, colokan ada, kipas angin nggak nyala, itu namanya koslet. Orang aku beriman, cuman kagak sholat, namanya, udah begitu udah. Koslet namanya. Orang aku beriman cuman gak ngaji, namanya udah koslet. Ada yang salah berarti. Jadi nggak bisa ngaku orang beriman cuman nggak ngelakuin perintah Allah. Nah itu nggak bisa. Jadi tolak ukur orang itu kita bilang bisa beriman, lihat aja hari-hariannya. Gimana dia sama Allah Ta'ala? Gimana dia sama ajakan pengajian tuh dia gimana kalau bahasa kitanya? Mau nggak diajak? Mau nggak hadir tuh? Pengajian baik di ini tempat atau di tempat-tempat lain. Nah itu tolak ukurnya. Gimana tuh sama ajak-ajakan kebaikan yang lain? Hadir subuh gabungan, hadir ini itu segala macam. Masya Allah, lihat kegiatan beliau banyak. Nah itu gimana? Tolak ukurnya begitu. Mau apa kagak? Nggak bisa kita bilang orang beriman diajak nggak bisa. Nah itu dia tuh. Nah itu iman abstrak, nggak kelihatan. Nah itu dia tuh. Nah sekarang dari keimanan tersebut bisa melahirkan hal yang istimewa karena dia istiqomah di jalan Allah. Nah itu yang mahal itu. Nggak gampang. Kita bisa ngaji di ini tempat yang baik yang bulanan, mingguan, mungkin ada yang harian nih anak-anak segala macam. Itu nggak gampang. Kita bisa baca Quran tiap hari. Tadi guru kita nyampein masalah tentang Quran. Dahsyat itu Quran, masya Allah. Bahkan dikatakan ada Syarah Arba'in Nawawi Jauharul Uluyyah dikatakan. Itu tadi guru kita bilang, itu Abu Jahal pakai nguping tuh. Itu emang beneran. Makanya mereka di saat mereka menentang Al-Quran, bukan mereka kalau bahasanya berani, bukan. Emang udah bawanya nggak percaya aja udah sama Quran. Padahal mereka takjub dengan Quran. Sampai-sampai mereka tuh kalau pengen berdebat sama Nabi Muhammad tentang Al-Quran, bahasa kitanya mereka lebih pilih cabut pedang ketimbang harus debat masalah Quran. Kalau bahasa kitanya berantem aja yuk sekalian. Nggak bisa udah lawan. Nggak bisa, emang nggak bisa. Makanya kan seorang Nabi dan Rasul itu mereka diutus di zaman yang mana emang bahasa itu lagi viral. Nah itu dia tuh. Lagi ramenya apa? Udah. Nabi Allah Musa alaihissalam diutus sama Allah Ta'ala. Lagi ramenya sihir, dikasih kekuatan sama Allah Ta'ala, mukjizat. Bisa sih. Bahkan bukan sihir lagi. Langsung. Kalau kata itu tukang sihirnya Fir'aun ngerubah tongkat, tuh mata mereka disihir, itu tongkat kaya berubah jadi ular. Padahal mas kagak. Cuman Nabi Allah Musa enggak, sama Allah Ta'ala itu tongkatnya Nabi Musa bener-bener jadi ular. Nah, Nabi Muhammad SAW diutus, kalau bahasa kitanya orang-orang pada saat itu mereka sastra dalam bahasa Arab. Keindahan mereka tuh dalam mengungkapkan kata-kata segala macam semuanya. Mulai dari susunan, kalau bahasa ilmu ininya nahunya main, balagohnya main, mantiknya main, segala macam semuanya. Sehingga indah itu kata-kata. Nabi Muhammad mengeluarkan kata-kata yaitu Al-Quran.
Makanya kalau kita bicara Nabi Muhammad, kan Nabi Muhammad apa? Nabiul Ummi. Itu bukan kekurangan Nabi Muhammad, justru itu kelebihan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Di saat Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran kepada orang-orang kafir Quraisy, mereka nggak bisa bantah. Kenapa? Karena mereka taunya Nabi Muhammad nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Maaf ya, jangan kita bilang bodoh, jangan. Orang tua cerita tuh, ada orang waktu itu ceramah bilang Nabi Muhammad bodoh, nggak bisa baca. Mulut kurang ajar namanya. Nggak bisa baca, namanya udah habis sampai gitu. Jangan pakai. Dia mau anggapin sama orang kita sekarang. Orang kita sekarang kalau nggak bisa baca, nggak bisa nulis apa ya? Jangan kurang ajar namanya. Itu justru itu kelebihan Nabi Muhammad. Jadi di saat Nabi Muhammad mendatangkan Al-Quran kepada mereka, mereka mikir, lah Muhammad kan nggak bisa baca, nggak bisa nulis, lah ngapa ujuk-ujuk bisa ngomong Qul huwallahu ahad, Allahu somad, terus lagi Qul ya ayyuhal kafirun dan sebagainya macam semuanya. Mereka taunya Nabi Muhammad nggak bisa baca, lah kok bisa? Nabi Muhammad bilang inilah dari Allah Ta'ala. Mereka nggak bisa bantah. Nggak bisa bantah, udah habis. Mau bantah nggak bisa, ayo. Itu dia tuh. Makanya mereka lebih mirip cabut pedang ketimbang harus debat masalah Quran. Dan mereka untuk mendatangkan semisal Al-Quran, yang seperti Al-Quran, seindah Al-Quran, mereka nggak bisa datengin. Mau datengin seindah Al-Quran, nggak bisa. Secara susunan, bahasa, segala macam semuanya. Itu hebatnya Quran. Makanya sayang kalau kita hari-harian nggak baca Quran tadi itu. Mukjizat Nabi Muhammad banyak. Mulai dari yang mindahin bulan, belah bulan jadi dua, memperbanyak makanan yang sedikit, air yang sedikit juga dijadiin banyak, segala macam semuanya. Kambing tuh yang nggak bisa ngeluarin susu, tiba-tiba dipegang Nabi Muhammad ngeluarin susu. Intinya banyak mukjizat Nabi Muhammad. Cuman dari sekian mukjizat Nabi Muhammad, kita nggak ada yang ngalamin itu. Kita nggak ada yang ngalamin. Cuman ada satu mukjizat Nabi Muhammad yang kita alamin. Apa itu? Al-Quran. Makanya kalau bahasa kitanya, kalau kita nggak baca Quran, aduh sayang banget. Kita nggak sehari nggak baca Quran. Baca biar kata sedikit. Kata Nabi Muhammad SAW, ahabul a'mal ilallahi adwamuha wa in qallah. Amal yang paling afdol, yang paling Allah Ta'ala cintai, biar kata sedikit, cuman dia istiqomah. Itu dia tuh. Sedikit nih, kita baca sedikit, selembar, satu ain, satu makro, sedikit kita baca, cuman kita baca istiqomah itu yang paling Allah Ta'ala cintai. Begitu juga amal-amal lain. Itu dia tuh, hasil dari istiqomah. Mereka lahir dari kelahiran istiqomah. Mungkin datang guru kita, Ayo Ali bin Abraham, enggak yang udah, nanti. Minta maafin. Duduk mana tadi? Enggak, Abi tengah kita bagian pinggir. Alhamdulillah kita ucapkan kepada guru kita Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Ustaz Haris. Kita doakan guru kita Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi beliau sehat, biar ilmunya bermanfaat bagi kita. Dengan datangnya guru kita, ini nggak pantas panjang yang emang guru ini disuruh nungguin antum gitu, jangan, udah datang habis sudah. Mudah-mudahan sedikit apa yang disampaikan bisa kira manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hap. Maafin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah dan baru saja mendengarkan tausiah agama yang begitu luar biasa bermanfaat. Ini harusnya kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga hari-hari kita diwarnai dengan zikir dan juga baca Al-Quran. Alhamdulillah kita setiap hari Sabtu subuh kita khatam Quran. Setiap hari Sabtu subuh khatam Quran di sini. Apa namanya, kita setiap Sabtu subuh di hatam ini Sabtu subuh kita bagi-bagi tuh. Sekarang udah ada 6 khatmah.
6 kelompok khatam. Jadi bagi-bagian selama 1 minggu biar selesai khatam di hari Sabtunya kita khataman. Di Sabtu habis sholat subuh kita khataman, kita doa khatam terus kita hadiahin buat guru-guru kita Fatihah yang mirip kayak yang dikuitan panjang kali lebar tuh habaib-habaibnya. Fatihah ditulis sama Habib Ali Walid, begitu juga almarhumin seluruhnya. Insyaallah. Jadi sahabat Sabtu tuh setiap hari Sabtu, alhamdulillah. Mudah-mudahan doa biar istiqomah terus sampai hari kiamat insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita guru kita Da'ilullah Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, dan pas beliau itu datang di penghujung pas banget ya. Al-Quran bilang khitamuhu misik, begitu. Dan amalnya seseorang itu dinilai bi khawatimiha, dinilai dari penghujungnya. Mudah-mudahan hadiran Habib Ali di penghujung pengajian ini menjadi sebab nantinya kita di penghujung usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Untuk itu mari sama-sama kita aminkan doa, begitupun sedikit mungkin ujangan dari beliau yang disampaikan kepada kita. Fa'alaihi faliyatafaddal mashkura. Sallu ala Muhammad. Alhamdulillah, syukurillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad wa ba'du. Para ulama, para asatidzah, para pengasuh pembimbing daripada majelis ta'lim dan zikir Miftahrul Jannah yang diasuh khususnya terutama sekali oleh akhil-akhil Ustadz Dede Wahab. Semoga Ustadz Dede senantiasa berada dalam lindungan, dalam pemeliharaan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kita semua yang hadir pada kesempatan yang mulia di majelis yang penuh berkah pada malam hari ini. Alhamdulillah kita hadir majelis ilmu, banyak manfaat, banyak keutamaan yang kita dapatkan. Tadi kita dengar banyak ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Eki, oleh Ustadz Eki. Rifki. Ustadz Rifki. Hadir majelis ilmu ini manfaatnya luar biasa, ya. Juga majelis zikir, ya, majelis ilmu ini dikatakan hudur majelis ilmu khairun min sholati alfi rakaatin wa iyadati alfi maridin wa syuhudi alfi janazah. Ya. Menghadiri satu majelis ilmu itu lebih bagus daripada sholat 1000 rakaat, menyengok orang 1000 orang sakit dan mengantar jenazah 1000 jenazah. Ada nggak orang yang bisa lakukan kebaikan tadi satu persatu nih, ya, 1000 rakaat atau 1000 orang sakit, menyengok 1000 orang sakit, ya, mengantar 1000 jenazah, ya, satu persatu ada nggak? Apalagi sekaligus, ya, satu persatu aja susah, ya, sekaligus, ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan daripada orang menghadiri majelis ilmu. Ya, Nabi bilang nasihati sahabat Ibnu Mas'ud dulu suka sa'ata fi majlis ilmin khairul laka, ya, min itqi alfi raqabatin, ya, wa nadaru ila wajhil alim khairul laka min alfi khurasin tasaddaqta biha fi sabilillah wa salamuka ala alim khairul laka min ibadati alfi sana. Lebih berbobot lagi nih janji-janji Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma 1000 rakaat tapi 1000 membebaskan orang budak, ya. Ibnu Mas'ud jurus sukasatan fi masalah tamasuk balaman wala taqtu harfat. Hadirnya kamu di dalam satu majlis itu, ya, tidak memegang pena, tidak menulis satu huruf pun,
ya maka itu lebih baik bagi kamu dari membebaskan 1000 budak. Kemudian juga melihat wajah orang alim itu adalah lebih baik daripada mensedekahkan 1000 ekor budak yang kamu sedekahkan untuk sabilillah. Dan saat ucapan salam kita kepada seorang alim itu lebih bagus daripada ibadah 1000 tahun, ya. Ini luar biasa. Ya, belum lagi ketaatan-ketaatan yang kita lakukan, ya. Hadir majelis zikir, ya. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kau melewati taman dari taman-taman surga, ya, ini taman dari taman-taman surga, bukan taman yang ada di lingkungan kita ini, ya. Ini taman surga. Farta'u, maka kita rehat, kita istirahat di situ, ya. Wa fi riwayatin riyadul jannah. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Hilal dzikir. Apakah itu riyadul jannah? Itu adalah perkumpulan zikir. Fi riwayatin majalisul ilmi, adalah majelis ilmu. Sudah hadir di tempat ini, ya, juga majelis zikir. Wa fi riwayatin al-masajid, juga masjid-masjid. Taman dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya tidak berpanjang, ya. Mudah-mudahan ketaatan yang kita lakukan ini akan menambah keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan wattaqullaha wa ta'budu taqwa Subhanahu wa taala, dan jalankan terus ketaatan, banyakin terus ketaatan, ya, agar kita dapat rahmat, dapat karunia, dapat kasih sayang Allah, dapat ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dapat rahmat bukan cuma satu rahmat, tapi rahmat insyaallah banyak rahmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan buat kita. Ya, di antaranya Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kita selalu umur yang berkah, umur yang manfaat, bisa kita selalu kita isi dengan jalankan banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang punya hajat dunia, hajat ukhrawi, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat zikir Asmaul Husna, walillahil asmaul husna fad'u biha. Ya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk membaca berdoa dengan menyertakan nama-nama terbaiknya Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna fad'u biha. Ya, bagi Allah Subhanahu wa taala nama-nama terbaik, fad'u biha. Maka kita doalah, ya. Kita sebut nama-nama terbaik Allah Subhanahu wa taala sebelum kita doa. Kalau hadapnya doa itu idza shalahadukum falyabda'u bitanjidi rabbih jalla wa azza wa thana'i alaihi wa salatu ala nabi tsumma yadu bima syaa. Yang mau doa itu, ya, atasnya pertama dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan puji-puji Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ya, zikir alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Kita berzikir, kalau mau hati kita tenang, hati kita tentram, kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Asmaul Husna ini adalah nama Allah semuanya. Jadi kita berzikir, ya, setelah kita berzikir, kita sebut agungkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian baru kita sampaikan doa, panjatkan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada malam hari ini permohonan kita, hajat-hajat kita yang banyak, hajat-hajat kita yang besar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima, Allah Subhanahu wa taala dengar, Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Berkat keistiqomahan, berkat ketaatan yang kita lakukan pada malam hari ini, insyaallah hajat-hajat kita, doa-doa kita dan harapan-harapan kita ini lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allahumma innaka amarta bi du'a wa takaffalta bil ijabah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika
يا كريم يا وتر يا أكرم يا أحد يا صمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا من أظهر الجميل ستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجرير ولا يتك ستر عظيم العفو يا سنة تجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا كريم الصف يا عظيم المن يا مبتدئ النعم قبل استغلاقها يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا نسألك اللهم باسمك العظيم ندعوك باسمك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تصلي على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بأفضل ما صليت به على أحد من خلقك إنك حميد مجيد وأعطيته الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد نسألك اللهم من كل خير نستعين بيديك ونعوذ بك من كل شر نستعين بيديك أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك سلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة ونجاة من النار نسألك ما قضيت لنا والمسلمين من أمرك تجعل عاقبته رشدا نسألك اللهم تقسيم لنا خشيتك وتحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا قوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. Sampai sini silakan hadirin hadirat untuk menambahkan doa dan hajat khususnya masing-masing. Telah dengan besarnya Al-Quran Al-Karim, besarnya Asmaul Husna, besarnya salat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga hajat kita, keinginan kita, dan hubungan kita yang kita sampai dengan sungguh-sungguh penuh kerendahan, penuh keikhlasan, penuh pengharapan, maka doa kita, harapan kita semuanya diterima, semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita doakan guru-guru kita yang memimpin kita, Ustaz doa dan guru-guru kita yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa berkahi hidupnya, mudahkan segala urusannya, sampaikan segala hajat-hajatnya, begitupun hajat-hajat kita semua. Ya, kita mohon Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah panjangkan umur kita dalam bimbingannya dan tidak diwafatkan, tidak dimatikan kita di akhir umur kita, kecuali dalam keadaan yang baik, dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan yang bersih, dalam keadaan husnul khatimah. Silakan menambahkan doa dan hajat khususnya masing-masing. اللهم إنا عبيدك وبنو عبيدك وبنو إمائك في قبضتك نواصينا بيدك ماض في حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك انزلت في كتابك أنت أعلم خلقك وتأثرت بعلم الغيب عندك تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا نور أبصارنا جل أحزاننا ذهب همومنا وهمومنا اللهم يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا ذخر من لا ذخر له يا غياث من لا غياث له كريم العافية تجاوز يا كشف البلاء يا ذم الرجاء يا أون الضعف يا مقيت الغرق يا مجل الحلق يا مسلم يا مجمل يا منعم يا مفضل أنت الذي سجل لك سبب لا يمر النهار وطول القمر شعاع الشمس ولو يلمع وافيك الشجر يا الله لا شريك لك يا رب يا رب اللهم نسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الذي إليك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت إذا سئلت به رحمت وإذا سفرت به فرجت اللهم ندعوك الرحمن ندعوك بر الرحيم ندعوك باسمك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا أن تغفر لنا وترحمنا
من دعاك به أجبته ومن سألك به أعطيته اللهم نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم اهدنا فيمن هديت عافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت بارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تبارك ربنا وتعالى ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك يا حنان يا منان لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت اللهم نسألك صحة بتقوى طول عمر في حسن أعمال ورزقا واسعا لا تقدرنا عليه اللهم انصر إخواننا المجاهدين خصوصا في فلسطين الله وفي سائر بلدان المسلمين اللهم ثبت إيمانهم وانزل السكينة على قلوبهم يا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ويا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا